Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, dalam masa biasa yang ke-19. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, meskipun kami sering kali tidak setia kepadamu, Engkau mengampuni kami melalui Yesus Kristus Putramu. Mampukanlah kami untuk memperbaharui hidup dengan terus-menerus bertobat dan berpaling kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 3 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka pria dan wanita, dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketekaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengajaran Yesus dalam bacaan Injil yang hari ini kita dengar bermula dari pertanyaan kaum Farisi yang berusaha mencobai Dia. Pasalnya,
popularitas Yesus sangat mencemaskan mereka. Karena itu ia harus dijatuhkan dengan memajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Menjawab pertanyaan, apakah orang boleh menceraikan istrinya? Yesus dengan segera menunjuk pada kisah penciptaan dalam kitab Kejadian, di mana Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Ketika usia cukup dewasa, seorang laki-laki akan bersatu dengan seorang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Itulah yang dikehendaki Allah sejak awal mula. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bersatunya laki-laki dan perempuan sebagai suami istri diyakini sebagai campur tangan Allah secara langsung. Tidak seorang pun berhak memisahkan ikatan itu, baik suami, istri, maupun pihak ketiga. Para pengikut Yesus dewasa ini pasti merasakan hal yang sama. Apalagi kita hidup pada zaman di mana perceraian seolah-olah lumrah. Perhatikan saja acara-acara atau berita tentang para artis yang seringkali menyajikan informasi tentang perceraian. Tentu ada banyak alasan yang membuat mereka bercerai. Namun yang sungguh menyakitkan adalah mereka sering mengatakan bahwa perceraian mereka merupakan kehendak yang di atas. Bahkan ada yang mengatakan sudah punya anak sekian, sudah hidup sekian lama, tapi mengatakan bukan jodoh dari Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini menyadarkan kita bahwa yang di atas tidak pernah menghendaki perceraian. Maka jangan mempersalahkan dia atas sesuatu yang sebenarnya merupakan kesalahan kita. Perkawinan merupakan hal yang serius karena menuntut komitmen dan kesetiaan dari kedua belah pihak. Pada prinsipnya, segenap hidup manusia harus persembahkan sepenuhnya demi kemuliaan Tuhan. Jangan mempersalahkan Tuhan atau melemparkan kelemahan manusia, kelemahan kita dengan mengatakan, mungkin ini jalan Tuhan, mungkin ini kehendak Tuhan. Ini adalah wujud pelarian untuk melemparkan tanggung jawab kepada Allah, untuk berbuat seolah-olah kelakuan untuk berpisah itu bukan tanggung jawab saya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus, keluarga Katolik yang hidup zaman sekarang, mari terus kita menghidupi ajaran Yesus bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.